Halo Bapak Guru dan teman-teman, perkenalkan nama saya Petra Andriana Theo, saya dari kelas 10B. Dan di video kali ini saya akan menyampaikan hubungan antara materi kisah sengsara Yesus dengan film The Passion of the Christ. Nah, film ini dirilis pada tahun 2004 dan film ini menceritakan saat-saat kehidupan terakhir Yesus Kristus, mulai dari ketika Yesus berdoa kepada Bapa di Taman Getsemani, lalu ketika dia ditangkap, lalu diadili, dan dia disiksa, dan kemudian juga dia disalibkan sampai wafat. Nah, melalui video ini saya akan menjelaskan hubungan antara film ini dengan materi yang kita bahas di sekolah, karena film ini juga sangat berhubungan dengan materi yang kita bahas di sekolah, dan juga film ini sangat sesuai dengan Injil. Selamat menyaksikan. Nah, selanjutnya saya akan menceritakan tentang alur cerita film dengan kesesuaian materi yang diajarkan di sekolah. Nah, di film ini tuh adegan pertama yang dimunculkan ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani. Nah, ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani itu, dia sebenarnya merasa sedih, takut, cemas layaknya manusia pada umumnya. Karena saat itu Yesus Kristus itu turun ke dunia sebagai manusia. Nah, sebagai manusia, sudah wajar kalau Tuhan Yesus itu pasti juga merasakan takut ketika nyawanya terancam. Layaknya seperti kita. Kita juga kalau misalnya ada seseorang atau banyak orang atau sesuatu yang mengancam kita punya nyawa, kita juga pasti takut. Begitu juga dengan Yesus Kristus. Saat itu, Yesus juga sangat-sangat takut sekali ketika dia sadar kalau dia sudah mau mati. Tetapi dia pasrah dan taat kepada kehendak Bapa. Lalu yang kedua, di adegan itu muncul adegan ketika Yesus dikhianati oleh Yudas. Nah, di materi juga sama. Di materi mengajarkan ketika ada seorang murid Yesus, dia berkhianat. Dia itu Yudas Iskariot. Nah, Yudas ini berkhianat dengan Yesus. Dia mencium Yesus, tetapi ternyata dia menjual Yesus. Nah, scene selanjutnya itu ketika Yesus ditangkap, dihina, dan diadili. Padahal Yesus ini tidak bersalah, dia tidak memiliki salah apa-apa, tetapi dia malah difitnah, ditangkap, diadili. Dan ini juga sama dengan kesesuaian materi yang diajarkan di sekolah. Nah, ketika ini kisah sengsara dan wafat Yesus itu sampai di tahap ini, Yesus ditangkap, lalu difitnah, dan diadili, padahal dia tidak bersalah. Dia hanya menerima kebencian-kebencian dari orang-orang yang sebenarnya iri dengan dia pada saat itu. Tapi sebenarnya Yesus tidak salah apa-apa. Dia hanya menanggung kebencian-kebencian dari orang-orang itu saja. Selanjutnya, film ini menampilkan penyiksaan yang sangat-sangat berat terhadap Yesus, seperti dicambuk, dipukul, dan dipaksa memikul kayu salib. Nah, film ini juga sesuai dengan materi yang diajarkan oleh Pak Arfe di sekolah, ketika Pak Arfe menjelaskan bahwa sebelum Yesus disalibkan itu, dia dipukul, dicambuk, dan pokoknya dia diolok-olok oleh para serdadu dan orang-orang di sana. Nah, bagian ini tuh memang sangat-sangat sudah sesuai sekali dengan materi yang diajarkan di sekolah. Dan pada akhirnya, ketika Yesus disalibkan, dia itu menyerahkan dirinya kepada Bapa. Ini dengan berpasrah saja dia bilang begini, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Nah, ini menunjukkan ketaatan yang sangat teramat kepada Allah Bapa di surga. Nah, Yesus itu sebenarnya manusia sama seperti kita, namun ini dia bukan manusia yang macam kita, karena dia itu adalah Allah sekaligus manusia. Nah, dia memiliki jiwa kealahan sehingga dia patuh dan taat kepada Bapanya di surga. Nah, scene selanjutnya itu ketika Yesus telah disalibkan, dia itu kan wafat, lalu dia dikuburkan, dan kemudian ini Yesus bangkit yang menunjukkan bahwa ia menang atas dosa dan kematian. Nah, ini yang membedakan Yesus dengan manusia biasa. Cinta Yesus itu lebih kuat daripada maut, sehingga maut itu tidak akan mampu menahan dia. Maka dari dia punya kubur itu, dia bangkit dan menyebarkan cinta lagi kepada orang-orang.
Nah, setelah saya membahas alur cerita film dan setelah saya sesuaikan dengan materinya, sekarang saya akan membahas tentang makna penderitaan Yesus. Nah, karena film ini sudah sangat-sangat sesuai sekali dengan yang ada di kitab suci dan juga dengan materi yang diajarkan, film ini juga sangat berkaitan dengan makna iman yang kita pelajari. Karena dalam materi disebutkan bahwa Tuhan Yesus itu rela menderita karena cintanya sangat-sangat besar kepada umat manusia. Hal ini terlihat ketika Yesus dihina, dicambuk, dipukuli, dan dihukum. Dia itu tidak memberontak, meronta, atau melakukan perlawanan, tetapi sebaliknya dia menunjukkan pengampunan dan masih tetap menunjukkan cinta kasih. Bahkan ketika dia disalib pun, dia tidak mendoakan orang-orang yang menghukum dia itu dengan tidak baik, tetapi dia mendoakan orang-orang itu agar mereka diberi pengampunan. Nah, ini menunjukkan bahwa penderitaan Yesus itu tidak sia-sia. Dia tetap memiliki tujuan, yaitu menyelamatkan umat manusia. Nah, baik dari materi yang ada di sekolah dan dari film ini, ada 4 nilai yang dapat kita pelajari. Yang pertama itu nilai pengampunan. Nah, ketika Yesus hendak disalibkan, dia itu mengampuni orang-orang yang sudah bersalah kepada dia pada saat itu. Nah, ini juga dia jelaskan di materi di sekolah bahwa ketika Yesus hendak disalibkan, dia mengampuni orang-orang itu dengan pokoknya dia mengampuni secara tulus, pokoknya tanpa bersungut-sungut, tidak macam manusia. Nah, lalu yang kedua, Yesus itu menunjukkan kesetiaan kepada Bapa. Yang kedua, dia menunjukkan nilai kesetiaannya kepada Bapa. Dia taat sampai rela mati di kayu salib demi menunjukkan kesetiaannya dan ketaatannya kepada Bapa. Nah, ini kita sebagai manusia juga seharusnya mencontoh Yesus untuk taat kepada Bapa yang sebenarnya sudah mengatur hidupnya kita dari awal. Dan yang ketiga itu adalah nilai pengorbanan. Nah, Yesus itu rela berkorban untuk kita, sama seperti dijelaskan di materi bahwa Yesus memang berkorban untuk keselamatan manusia. Dan Yesus itu turun ke bumi. Sebenarnya Yesus itu ditakdirkan untuk turun ke bumi hanya untuk menebus dosa-dosa dari manusia. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah nilai cinta kasih. Yesus itu menunjukkan cinta kasih yang besar kepada manusia. Dia sangat mencintai kita sehingga dia rela kehilangan nyawanya demi menyelamatkan umat manusia. Nah, sebagai kesimpulan, film The Passion of the Christ ini sudah sangat sesuai dengan materi yang diajarkan di sekolah, yaitu dengan materi kisah sengsara dan wafat Yesus. Karena film ini sangat menggambarkan peristiwa yang dialami Yesus ketika dia menghadapi kisah sengsaranya itu. Nah, film ini juga membantu kita untuk memahami makna penderitaan Yesus secara lebih nyata dan mendalam. Kita bisa melihat bahwa sengsara Yesus adalah bukti kasih dan pengorbanan yang sangat besar bagi manusia. Melalui film ini, kita bisa belajar tentang kasih, pengampunan, kesetiaan, dan pengorbanan. Sekian penjelasan dari saya tentang hubungan antara materi kisah sengsara dan wafat Yesus dengan film The Passion of the Christ. Terima kasih.